Eureka TV. Udah lama kan ya kita nggak ngasih konten nih, nggak ngasih hiburan lah ya buat kalian gitu ya. Untuk yang sekarang ini kita bakal ngobrol santai. Jadi kita kedatangan bintang tamu dari New York. Dari New York ya? Dari New York, dari kan? Bandung Gitu. sebenarnya. Dari Bandung ya sebenarnya gitu ya. Tapi kebetulan ya sering bolak-balik New York, bener ya kan? Benar. Nah kayak gitu. Jadi Eureka TV hoki loh. Kita kita kedatangan bintang tamu yang memang luar biasa ini mah ya, followersnya banyak, bener nggak? Hah? Ya kan gitu ya kan tuh ya. Ya udah deh kalau kayak gitu kita perkenalkan aja dulu. This is Omar Karim. Yeay. Halo, selamat sore ya kali ya. Boleh, Kalau sore selamat malam. siang malam ya kan. Selamat pagi terus kali ya kalau yang Boleh. nonton. Pagi-pagi Terus ya. gitu ya kan. Apa kabar? Siapa Mbak saya? Mayang. Oh Ya. saya, ya Allah, saya alhamdulillah baik. Mas Omar gimana? Baik, alhamdulillah baik banget. Senang bisa main ke Unrika di Batam ya. Baru pertama dong ke Eureka nih. Ke Unrika baru pertama, tapi ke Batamnya udah beberapa kali. Nice, berarti kayaknya udah nggak heran sama cuaca panas di Batam. Iya, tapi hari ini hujan ya. Alhamdulillah ya, rezeki Hujan. kalau kayak gitu ya kan ya. Jadi gimana Mas Omar, coba dong kenalin dulu dong Mas Omar, gimana backgroundnya? Aku ngeliatnya kemana nih? Ke sini ya? Boleh. Halo teman-teman Unrika atau teman-teman subscriber Unrika TV, kenalin nama saya Omar Karim Prawanegara. Saya salah satu founder dari Warkop NYC, kalau teman-teman tahu, warung kopi yang ada di kota New York. Letaknya di Manhattan, cuman sekarang lagi ke Indonesia buat jalan-jalan dulu sejenak gitu, sambil berbagi cerita sama teman-teman di sini untuk ya gimana Warkop dan apa kesulitan yang kita hadapin. Katanya kan nggak cuman harus sukses yang dibagi ya, kadang Betul. gagal juga sebuah cerita yang bisa jadi bisa kita bagi supaya orang lain nggak kena hal yang sama gitu. Karena kan pengalaman orang beda-beda. Betul. Ya kan? Gitu. Boleh nggak sih kalau saya kepoin selanjutnya? Boleh? Jadi dulu tuh gimana ya mulainya? Ini kan jauh loh ya gitu, maksudnya kan kalau di Batam itu sendiri memang kayak sekarang lagi hype banget untuk warung kopi, gitu ya kan. Nah tapi kalau yang saya tahu itu biasanya ya warung kopinya hanya di Batam gitu ya kan. Tapi ini Mas Omar itu loh ngeri loh, New York. New York. Sebenarnya cuma beda tempatnya aja, secara konsep sama. Kalau ditanya gimana awal muasalnya, sebenarnya saya sendiri berangkat dari apa ya istilahnya ya, coffeepreneur kali ya. Oke. Saya 2016 starting usaha kopi, letaknya ada di Jakarta Selatan, Cipete waktu itu. Aku mulai dari awalnya aku 8 tahun tuh sempat kerja dulu, jadi selesai kuliah kerja dulu gitu, jadi ngomongnya corporate slave lah ya. Jadi karyawan 8 tahun di FMCG, terus melalang buana aku megang marketing, sales dan lain-lain. Sampai 2016 aku memutuskan untuk pindah kuadran menjadi entrepreneur gitu. Di situ aku bidang yang aku terjun saat itu di F&B, waktu itu coffee shop gitu. 2016 tuh di Jakarta bukan baru sih, udah ada beberapa coffee shop, tapi baru mulai naik daun lah. Zaman-zamannya iya, kalau tahu es kopi susu tuku tuh, itu tetangga kita. Jadi kayak kita hadir 1 tahun setelah tuku hadir gitu. Dulu nama coffee shopnya Dua Coffee, kalau teman-teman tahu. Nah di situ pengalaman aku pertama kali bikin F&B yang serius. Jadi dulu zaman kuliah sempat punya usaha juga, cuman kayak warungan sama kaki lima gitu, cuman belum punya ilmunya kali ya. Pas sudah kerja di profesional, jadi kita udah mulai tahu sistemnya. Penting tuh buat UMKM tahu punya sistem keuangan yang bagus, terus udah gitu strategi marketing atau jualan dan lain sebagainya. Nah dari situ aku 5 tahun, aku 2023 ya? 2021 setelah pandemi lah. Itu kita 2022 lebih tepatnya itu aku ke kota New York gitu. Jadi si coffee shop aku ini sempat buka cabang di DC, sampai sekarang masih ada. Dua Coffee DC namanya.
Dari situ aku punya pengalaman untuk pertama kali bikin usaha di negeri Paman Sam. Tapi kotanya Washington DC, di mana ibu kota negara lah ya. Waktu itu campaign-nya yang kita bikin from capital to capital, dari Jakarta ke Washington DC. Jadi ibu kota ke ibu kota. Ya. Lebih keras mana? Ibu yang mana? Ibu tiri gitu. Ibu tiri, oke. Terus udah gitu, dari pengalaman itu akhirnya ketagihan kayak apalagi nih yang bisa dikerjain. Terus aku mutusin untuk pindah for good ke US 2022. Lalu ya udah tercetuslah untuk bikin satu usaha baru, venture baru, cuman tidak berhenti tidak hanya menjual kopi aja. Karena yang pertama udah coffee shop kan. Jadi aku kayak pengen punya restoran tapi nggak bisa masak gitu. Jadinya muncullah ide sama temen tuh bikin warung kopi. Karena kan warung kopi nggak harus bisa masak ya, tinggal digunting doang gitu. Mie instan gitu kan, tinggal digunting doang. Jadi konsep itu yang kita bawa. Cuman sebelum merealisasikan ide yang muncul pada saat itu tuh aku sempat pulang dulu ke Indonesia. Aku bikin riset dulu tentang sebenarnya apa sih yang dibutuhin dari sebuah warkop gitu. Karena kan kalau warkop itu kan di Indonesia juga banyak terus gitu dekat dengan keseharian kita lah ya. Betul. Kayak kebetulan Jakarta sama New York punya karakter yang mirip gitu. Dua kota tersebut tuh punya karakter yang sama-sama punya pace cepat, terus gitu kepadatannya sama gitu ya, penuh banget, ramai orang, multi etnis, terus biaya hidupnya tinggi, sama mereka tuh membutuhkan makanan yang cepat saji, ultra convenience ngomongnya, sama murah gitu. Nah dari semua faktor-faktor itu tuh cukup meyakinkan buat kita untuk kayaknya ini kota yang tepat gitu untuk kita ngebangun warkop saat itu. Dan konsepnya kayak gimana? Konsepnya kita benar-benar mau ngebawa otentiknya si warkop yang ada di Jakarta. Benar-benar kayak mirip warkop banget aja gitu. Exactly. Sebisa mungkin kita bawa, kayak kita nyari TV cembung. Aku bawa kaleng kerupuk yang warna merah sama biru itu hand carry ke sana. Terus udah gitu beberapa minuman saset itu kita gantung. Yang ngebedain adalah kita nggak bisa open kitchen. Kalau di sini kan open kitchen ya, maksudnya abang-abangnya tuh bisa ngobrol langsung, dibatasin sama bubur kacang hijau biasanya. Nah kalau di sana nggak bisa, nggak sesuai sama standar di sana. Jadi ya kita mesti dapurnya ke dalam. Tapi dari situ ternyata banyak peminat ya. Peminatnya yang di awal adalah kita dianggap memunculkan hal baru, inovasi. Sebenarnya bukan hal baru, tapi lebih ke memori orang-orang yang dulu, yang udah lama tinggal di sana, tapi orang Indonesia benar. Jadi kayak mungkin yang bikin pada saat itu yang bikin viral, satu, orang-orang di Indonesia tuh merasa punya spirit kembali lagi ke Indonesia gitu ya. Iya itu satu. Yang kedua, gitu ya, orang-orang di Indonesia tuh jadi bangga gitu karena ini toko favorit sehari-hari dia muncul di yang dibilang kota New York yang katanya ibu kota dunia lah katanya kan, melting potnya dunia gitu, yang ada satu frase yang bilang when you can make it in New York you can make it everywhere, artinya katanya gitu. Nah mungkin dari situ yang bikin akhirnya warkop dikenal dengan cepat gitu ya, ngalir ke banyak orang kayak gitu. Itu awalnya sih idenya sesimpel kita menghadirkan makanan ultra convenience ke orang-orang di sana. Targetnya bukan orang Indonesia aja tapi orang lokal kayak gitu. Berarti di situ kayak bule juga banyak berarti ya? Bule banyak, walaupun di awal kita hampir majority masih orang Indonesia yang tinggal di sana atau turis. Kita sempat kayak 3 bulan awal tuh yang datang orang-orang yang lagi liburan cuman kayak udah kangen makanan Indonesia, karena restoran Indonesia banyaknya itu daerah Queens, sedang kita tinggal bukanya di Manhattan, tengah kota gitulah. Nah ya itu kita jadi destinasi orang Indonesia dulu
dari situ lah mulai diliput sama media lokal. Kita sempat masuk beberapa jurnal makanan sana, terus diliput sama New York Times. Wah. Tapi versi online-nya. Okay. Itu bikin kita tuh mulai dikenal karena orang sana tuh nggak main, ya ada yang main TikTok Gen Z-nya, cuman kalau yang foodies-nya tuh lebih ke blogger gitu, kayak baca website dan lain-lain, baca tulisan. Review juga dulu ya. Jadi dari review eaters dan lain-lain tuh kita mulai kedatangan tamu-tamu dari neighborhood kayak gitu. Iya. Saya lihat malah sempat di Instagram ada siapa ya, Sigi Wimala. Oh iya. Makan bakwan di Amerika, ini kan coba. Epic loh, bagus itu. Idola saya tuh. Kaget juga dia datang. Kayak dia sampai katanya dari pertama kali datang follower dia bilang, "Kak, jangan lupa datang ke warkop semua orang." Gitu. Jadi kayak ada satu momen di mana ibarat kata public figure yang nyampe ke New York tuh followernya bilang kayak jangan lupa karena yang ngerasa kayak jadi bagian mereka mungkin ya. Jadi kayak padahal kita nggak mengendorse atau meminta mereka, cuman ya secara organik ya pada akhirnya kayak gitu. Luar biasa loh kayak gitu. Berarti kan jadi itu kayaknya secara nggak langsung tuh jadinya kayaknya malah orang jadi suggest gitu ya. Betul. Kalau mungkin bahasa kerennya di dunia marketing sekarang tuh user generic content lah. Oh iya. Ya, UGC. Jadi kayak orang merasa punya latar belakang yang sama, terus merasa terwakilkan, akhirnya dia bikin konten yang secara organik dan kemana-mana gitu. Iya kan, jadi kayak enak dipromosiin sekalian sama orangnya. Iya. Gitu. Iya. Ada Sigi Wimala, siapa lagi artisnya? Coba. Saya baru lihat Sigi Wimala karena saya salvok aja, ih kok ini cantik ya. Gitu. Oh ada Sigi Wimala, ya Allah gitu kan. Mungkin nanti kalau sahabat Unrika siapa tahu ke Amerika lo ya cari lo warkopnya ya kan. Namanya Warkop NYC. Warkop NYC. Oke. Nah, tapi kan kalau tadi itu kan yang kita dengar ceritanya itu kan dari caranya ya. Maksudnya kan dari Jakarta, dari Jaksel sampai akhirnya nyampe ke DC ya, Manhattan gitu ya kan. Tapi di balik itu semua ada nggak sih kayak tantangannya atau gimana gitu? Tantangan banyak sih. Satu kesulitan buat kita warga negara Indonesia untuk buka usaha di luar negeri gitu ya. Yang pertama masalah perizinan pastinya. Jadi ada beberapa jalur yang bisa kita tempuh, sama halnya kayak WNA di sini, kayak di Bali gitu buka usaha, atau di Batam mungkin. Mereka kan butuh partner orang lokal, artinya punya legalitas yang jelas sehingga secara perizinan tuh sah lah gitu. Nah sama, kita pun di sana mesti punya legalitas. Untungnya aku emang udah jadi PR gitu, jadi kayak udah bisa bikin perizinan sendiri. Jadi kita bikin PT lah semacam, namanya LLC, mungkin kayak CV di sini. Itu udah cukup untuk bisa mendirikan satu usaha gitu ya. Cuman kalau di sini kan, kalau di Indonesia tuh kalau bikin usaha kita cari tempat, nego harga sewa, buka langsung oke deal langsung besok bisa buka kasarnya gitu. Tapi di sana tuh nggak bisa. Jadi kita diinspeksi dulu semuanya, checklistnya terverifikasi, kita baru bisa buka. Jadi A sampai Z-nya tuh harus runut. Iya. Nggak bisa tuh dari A ke C terus balik lagi ke B, nggak bisa. Jadi A checklist, B checklist baru bisa ke C. Kalau misalnya C-nya nggak checklist, mundur lagi diinspeksi kayak gitu. Emang lahir yang A berarti ceritanya? Enggak, maksudnya harus nunggu nanti verifikasi lagi baru lanjut kayak gitu. Jadi kalau singkatnya dari blueprint kita mau misalnya ngebangun kayak gini gitu, kita mesti submit blueprintnya tuh ke fire department, ke polisi, plumbing tuh kayak PDAM kali ya, sama electricity. Fungsinya apa? Ternyata buat mereka tuh ketika mendapatkan blueprint kita tuh amit-amit pas berjalannya operasional toko ada kebakaran, mereka tuh udah tahu kayak misalnya, oh tembok ini nih yang mesti dipecahin pakai kapak apa, terus exit emergency exitnya lewat mana, kalau ada asap mesti lewat mana segala macam. Jadi dia udah pegang masing-masing kayak gitu. Bagus sih, kayak dia prevent. Saya tuh sering wondering sih kadang kalau nonton kayak semacam film CSI atau apa gitu, kok mereka bisa ya langsung kayak mecahin tembok. Iya, mereka udah pegang soalnya tuh.
Oh gitu, berarti rapi ya? Berarti kotanya itu semua tuh maksudnya tuh kayak terdata semua gitu ya kan? Makanya di sana nggak bisa tuh asal-asalan telepon 911 yang datang semuanya soalnya. Iya kan, gitu kan dia harus make sure juga gitu kan. Nice ya, mungkin next time mungkin ya, siapa tahu kita diajak ke sana. Jadi itu kan tadi kan berarti lama ya? Lama berarti atau gimana? Saya punya 2 pengalaman, jadi kayak waktu di DC yang di coffee shop itu prosesnya hampir 8 bulan. Tapi untuk yang di New York karena ini bukan pengalaman pertama saya bikin di sana. Kita udah tahu waktu di situ lama karena kita nyewanya tuh tempat retail. Retail tuh nggak diperuntukkan untuk makanan dan minuman. Artinya kita mesti punya jalur air bersih, air kotor, terus listriknya mesti narik baru segala macam lama. Nah ternyata di Amerika itu ada landlord atau agen yang memang menyewakan tempat-tempat khusus diperuntukkan untuk restoran. Jadi benefitnya apa buat kita? Benefitnya lebih mudah karena dulunya itu udah pernah diverifikasi buat restoran kan. Jadi kita hanya tanda kutip mengganti brandnya aja. Jadi lebih cepat prosesnya. Nggak perlu bikin jalur-jaluran lagi ya. Karena kan dari awal lokasinya kan udah diverified ya. Betul. Kayak gitu. Itu salah satu faktor yang menentukan ternyata. Kayak oh ya udah kalau emang mau bikin F&B carinya bekas F&B jangan yang bekas retail. Dan sebaliknya kalau emang nyari buat retail ya mending sekalian buat retail aja gitu. Nah itu tuh info tuh ya buat nanti siapa tahu sahabat kita ada yang mau buka cabang apapun gitu ya kan ke luar negeri loh, itu kan salah satu bisnis yang bagus kan, istilahnya kita mimpi jangan setengah-setengah ya. Betul. Kan harus yang jauh lah sekalian gitu ya. Betul. Kalau kata sahabat Rika, Batu Aji itu udah paling jauh. Batu Aji jauh loh ya kan gitu, jadi jangan sampai Batu Aji aja gitu ya kan, sampai Amerika sekalian gitu ya. Batu Aji tuh nyebrang nyampe Singapura ya? Enggak ya? Enggak sih gitu, tapi suka kayak beda negara berasa, karena dulu pernah Batu Aji tuh siang-siang banjir, tapi Batam Center panas. Enggak. Gitu pernah, jadi nggak tahu di Batam selalu kayak gitu, cuacanya lucu gitu. Ini lagi sama nih cuacanya gitu. Sama. Terus saya mau nanya lagi, tapi ini ada yang bikin penasaran. Tadi kan kata Mas Omar bahwa si kaleng kerupuk, si apa ya kalau orang Sunda apa bilangnya black ya, black kerupuk ya, bener ya. Itu gimana cara nge-refill kerupuknya? Oh di sana, jadi gini. Sebelum kita memutuskan, oke, kita mulai dengan konsep warkop, itu tuh kita riset dulu dari segi sourcing. Kita pastiin kayak mie instannya ada, terus sambel-sambelan, cabai rawit, sayuran, sawi, bakso itu ada, terus pisang goreng dan lain-lain tuh ada. Sampai ke kerupuk, kenapa kita bawa, ternyata tuh udah ada di New York tuh cukup lengkap lah hitungannya dibanding negara bagian lain. Tuh ada supplier bahan baku makanan Indonesia, cuman walaupun gak selengkap itu, cuman kayak sampai kerupuk putih tuh ada gitu. Jadi kerupuk Palembang ada, kerupuk putih ada. Jadi kita goreng sendiri, nge-refillnya tuh ya udah kita kalau habis ya goreng gitu. Bedanya kita nggak boleh ngambil pakai tangan, jadi mesti pakai tong gitu, pakai capitan biar nggak, karena semenjak COVID kayak sentuhan dengan itu tuh ya steril ya. Di sana sterilnya cukup diperhatikan walaupun New York kotanya jorok ya. Ya banyak tikus. Saya mau taunya lebih jorok kalau Philadelphia kan. Oh ya itu juga, cuman ya samalah, masih rapihan Batam kali ya. Batam luar biasa kan coba. Oh berarti di situ ada kayak semacam kayak Asian market gitu, Asian supermarket ya, gitu ya. Oke, berarti. Suppliernya sebenarnya dari LA, jadi dia dari West Coast kirim ke East, terus dia punya beberapa sub distributor, terus kita ngambil dari mereka. Oh gitu. Jadi saya wondering di situ kerupuk dari mana gitu loh kan, masa ya si black kosong kan gitu. Berarti sama, jadi untuk yang kayak bahan-bahan sebawan juga sama dong berarti. Iya. Terus kita pengen ngomongin kopi nih, saya penasaran. Jadi kalau untuk kopinya sendiri, berarti bijinya bagaimana? Dan itu dapat dari mana? Oke, kalau kopi karena tadi di cerita awal saya emang udah punya coffee shop yang di DC itu. Nah, coffee yang di DC ini partner kita itu tuh udah ngirim kayak 1 kontainer per tahunnya green bean dan di roasting di sana. Jadi dan semuanya biji kopi Indonesia. Jadi kita ada Aceh Gayo, terus Kerinci, ada apa? Karo ada nggak? Karo nggak ada, adanya Bali Dewata tuh apa ya namanya ya? Ya terus Sunda Romanis dari Jawa Barat segala macam. Nah
Kita ordernya dari DC, dikirim pakai kayak pos gitulah. Itu udah roasted, udah di roasting ya. Gitu ya. Berarti kalau di situ, kalau nanti di Warkop NYC itu kopi apa yang paling favorit kalau boleh tahu? Kopi susu gula aren. Kita bikin ya. Kopi susu. Pokoknya top 2-nya tuh kopi susu gula aren sama soda gembira. Orang-orang bilangnya happy soda. Oh iya, oke. Happy soda ya kan, soda gembira. Sama gula aren. Kita ngomongnya aren latte. Aren latte baik. Gitu. Kalau harga gimana? Kalau harga untuk ini aku ngeriset juga. Kita pengen tetap memposisikan ini tuh tempat jajan yang murah buat orang lokal. Karena target kita bukan turis ya. Kalau misalnya jadi harga Indomie polos tuh aku jualnya $3. $3 tuh sekitar 45.000. Nah, buat kalau dikursin emang mahal banget gitu. Sih, bener, gitu. Sedangkan di sini 3.000-an kan. Cuman kita dapetin di sana 80 sen tuh sekitar 15.000. Kita jual 45.000. Nah, terus nanti dia pakai topping telur tambah lagi, pakai bakso tambah lagi, pakai sawi tambah lagi. Nah, cuman kalau based on riset, kenapa kita akhirnya memutuskan dengan harga sekian gitu ya, $3? Karena UMR di sana tuh sejamnya kerja itu $15 per jam. Nah, rata-rata mereka blue collar di sana tuh kayak satu hari tuh kerja 8 jam. Dan biasanya mereka menghabiskan uang buat jajan itu 3 jam mereka di setiap harinya, which is $45 kan berarti. Nah, artinya apa? Sekali makan dia punya budget $15. Berarti kalau misalnya $15 itu hitungannya makanan sudah murah, ya jajan Indomie kita dengan harga $3, misalnya pakai telur $2, masih $5. Mau tambah bakso, another $4, masih $9, masih murah hitungannya. Gitu. Masih di bawah uang jajan mereka. Iya, betul. Gitu, betul. Ya kan? $3 ya kan, di kantin berapa? Kantin gitu ya kan. Kayak gini pas di hujan-hujan. Kan ya, Indomie pakai cabai rawit kayak gitu. Ya ampun. Tapi habis itu kan berarti $3 ya? Oke, kalau dulu ya, yang saya tahu ya, kalau di saya netizen lah, jadi kan suka ngomongin katanya kalau udah ditranslate ke bahasa Inggris tuh nanti harganya tuh beda katanya gitu kan ya gitu. Ya gimana sih, namanya juga di NYC, masa sama kita nggak ditranslate ya, ya kan? Terus kalau di sana ramenya seringnya hari apa atau biasanya kayak gimana gitu? Kalau rame sama sih kayak di sini weekend, weekend karena banyak orang libur yang kerja di pemerintahan atau di kantoran tuh weekend datangnya. Kalau weekday tuh kebanyakan mahasiswa di sana kan, banyak teman-teman penerima beasiswa LPDP di kampus-kampus kayak NYU, terus Columbia University, terus ada Cornell. Biasanya di weekday mereka datang gitu, kayak seleksi warkop aja, mereka pulang kampus datang ke warkop ya. Gitu ya kan, nice loh gitu ya kan. Jadi kayak berasa kayak Indonesia, mini Indonesia nggak sih di situ? Iya, banyak orang bahkan ketemu jadi ajang meeting point di sana. Jadi kayak ke warkop pagi yuk gitu, janjian di Manhattan di warkop terus baru jalan kemana kayak gitu. Cakep loh kalau kayak gitu ya kan? Iya. Satu lagi nih, saya mau nanya lagi satu lagi. Gimana sih maksudnya tuh buat pesan buat sahabat Unrika, maksudnya untuk para kaula muda, apa nih kayak mindsetnya harusnya gimana ya biar maksudnya itu tergerak untuk membuat usaha jangan setengah-setengah gitu, maksudnya agar sampai langsung ke pelanggan Buana lah gitu. Iya, tadi Mbak Mayang udah bilang walaupun mindsetnya walaupun kita starting dari kecil artinya UMKM gitu ya, aku mungkin bisa jadiin contoh buat teman-teman semua kalau UMKM itu kalau dikelola dengan baik gitu dan dikonsepkan dengan baik, doing research, terus melakukan segala satu strategi marketing dengan baik, itu tuh bisa kok bersaing dengan di global gitu ya, nggak cuma jago kadang lah ibarat kata, ternyata bisa gitu. Kuncinya apa? Kuncinya ya sebenarnya niat sih sebenarnya. Di situ, di mana ada niat di situ ada jalan sih, saya percaya banget gitu. Jadi kayak kadang kan yang bikin kita kalah duluan tuh mental kadang. Kayak nggak mungkin kayaknya kita bisa ke luar negeri gitu. Cuman walaupun sekarang warkop lagi tutup ya, ini bisa dijadiin teman-teman buat pemacu. Oh,
warkop aja bisa buka di New York, apalagi yang lain gitu. Padahal saya nggak punya keahlian untuk memasak gitu. Apalagi teman-teman yang punya, iya, kayak gitu. Terus juga ditambah berarti kalau kayak gitu emang harus rajin-rajin research ya. Jadi kayak ngikutin perkembangan zaman ya kan ya. Terus kan? Iya, sama punya purpose sih. Kayak punya purpose tuh kan bahan bakar kita kalau mau terjun ke dunia bisnis ya. Kadang apinya tuh harus nyala terus. Bisnisnya nggak selamanya ada di atas gitu. Mungkin banyak teman-teman ngelihat kayak orang ngasih sharing dan kita ngeliatnya cuman pas posisi dia di atasnya, cuman kita nggak tahu proses dia pas lagi ngerintis, proses dia lagi bangun terus jatuh, entah ketipu, entah diomongin orang mungkin, dan macam-macam masalah-masalah yang dihadapin sampai akhirnya dia struggling dan bisa ada di titik itu gitu. Karena kan nggak kita posting di Instagram. Nah, benar. Hidup tidak seindah Instastory ya. Instastory kan ya 15 detik doang ya. Ya kan bisa kita pencitraan lagi. Iya, benar. Oke, Mas Omar, ada nggak pesan-pesan ini buat sahabat Ulrika gitu? Pesannya mungkin buat aku singkat aja ya. Ada banyak peluang di dunia ini itu, dan nggak ada kata terlambat untuk sesuatu yang baik. I believe on that. Terus satu frasa yang selalu saya pegang adalah ada banyak jalan untuk naik ke atas tapi tidak dengan menginjak orang lain, itu aja sih. Nice Ya, itu prinsip yang sampai sekarang saya pegang sih. Nice banget ya. Wah, luar biasa itu ya. Berarti jangan sampai merugikan orang lain. Betul. Kan ya, itu luar biasa banget quotes hari ini. Jadi sahabat Ulrika, jadi semoga ya dengan kedatangan Mas Omar bisa menginspirasi sahabat Ulrika semuanya agar bisa lebih maju lagi, atau mungkin amin ya Kak, atau mungkin juga bisa membuka ya cabang-cabang selanjutnya atau usaha apapun di luar negeri selanjutnya. Betul. Betul ya kan kayak gitu. Terima kasih banyak Mas Terima kasih Omar. Mama Yan, terima kasih untuk undangannya. Ya, Terima kasih teman-teman. Semoga nanti ya, kesempatan lain boleh hadir lagi ya. Amin, dengan senang hati. Ya kan, nanti juga abis dari sini tuh sebenarnya Mas Omar nanti akan mengisi talk show, jadi ada acara gitu nanti di auditorium gitu ya. Jadi semoga juga apapun lah wejangan dari Mas Omar. Wejangan ya kan, berasa tua. Orang jadi, tua ya. Orang tua ya Allah. Ya kan, jadi semoga nanti tuh pesan-pesan Mas Omar semoga menginspirasi, dan juga semoga jangan dilewatkan aja. Ya ampun, ini mah sayang banget kalau dilewatin karena ilmunya banyak. Karena ini bener-bener kayak langsung dari pengusahanya gitu ya kan. Nanti ya next time kita bisa sharing-sharing lagi. Jadi jangan kemana-mana, jangan lupa di subscribe juga Ulrika TV-nya ya. Jadi kita ketemu lagi next time. Bye bye sahabat Ulrika. Bye. Kita pamit dulu. Bye.